Reni, Rahayu. Atas seizin Aji, Reni meminjam salah satu mobil Aji sebelumnya yang terparkir di kantor untuk mengajak Dea berbelanja keperluan sekolah. Reni sengaja meminjam Mitsubishi Outlander berwarna putih dengan plat nomor DD111AP Aji Prayoga dan memilih menyetir sendiri tanpa supir atau Mang Didin. Saat baru keluar dari parkiran mall Ratu Indah, ponselnya berdering. "Siapa, Ma?" tanya Dea. "Ayah, Dek, bentar ya," kata Reni tersenyum. "Assalamualaikum ya, Ayah," kata Reni saat menjawab telepon. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lagi di mana?" "Ini barusan keluar dari mari." "Ayah di mana? Udah makan belum?" tanya Reni. "Ini barusan keluar juga dari Transmall. Tadi siang sih udah. Sekalian kita makan bareng aja nih malam, biar pulangnya bareng," jawab Aji, membuat Reni tersenyum sambil ngangguk-ngangguk kecil. "Emangnya ayah nggak bawa mobil ke Trans?" "Bawa kok, tapi ini lagi ke rumah ortu dulu, Ma, biar aku nitip mobil di situ. Baru ayah naik taksi aja ke kafe yang dekat-dekat rumah aja," jawab Aji. "Oh gitu, ya sudah. Jadi Mama Madea kemana nih sekarang?" "Ke kafe Road aja yang di Jalan Kakak Tua. Tahu kan tempatnya?" "Tahu lah, kan kafe itu tempatnya Mama diputuskan Ma Ayah dulu," jawab Reni terkekeh. "Masa sih? Perasaan ayah nggak pernah ngajak Mama ke sana deh." "Mutusin via telepon," jawab Reni sambil mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu saat dimana Aji memutuskan hubungan melalui telepon dengannya. "Maaf lupa, hehe, udah biasa kok, namanya juga pelupa akut," cibir Reni, membuat Aji menghela nafas di seberang. "Ya sudah, kalian ke situ aja sekarang. Ini ayah bentar lagi juga nyampe ke rumah ortu." "Oke deh. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Setelah mendapatkan telepon dari Aji, sesaat Reni mengernyit, lalu menoleh ke Dea yang sedang duduk di samping kiri. "Ayah kenapa, Ma?" tanya Dea yang sejak tadi diam saat Reni mengobrol dengan Aji di telepon. "Gak tahu dek, ayah sih nyuruh kita ke kafe Road 9, jawab Reni. "Palingan ayah lagi kangen tuh sama kita berdua, Mah," jawab Dea tersenyum. "Mungkin, tapi ayah kamu nggak akan pernah mengutarakannya ke kita berdua," kata Reni membalasnya. "Itulah anehnya ayah." "Ya udah, kita kesana aja, Mah," kata Dea. Beberapa saat kemudian, dalam mobil taksi yang dipesan secara online melalui aplikasi berwarna hijau, tampak Aji sedang duduk di samping driver sambil sesekali tersenyum penuh arti. Ikatannya berputar beberapa saat yang lalu, saat dimana ia baru saja berpisah dengan Pak Rudi Hartanto di depan pintu masuk Transmall Metro. Flashback. Saat ini Aji belum menjalankan mobilnya yang masih berada di parkiran mall, sambil tangan kanannya menempelkan ponsel di telinganya. Sebelumnya, saat Aji baru saja ingin starter mobil, telepon dari Jenny masuk yang hampir bersamaan niatnya ingin menghubungi Reni. "Please Pak," suara Jenny terdengar berserak dan seperti nada penuh permohonan. "Jujur Jenny kangen sama Bapak." "Kamu tuh ya, jangan aneh-aneh deh," kata Aji mencoba menetralkan perasaannya setelah 2 detik sebelumnya sempat berkecamuk mendengar apa yang dikatakan oleh wanita di seberang. "Nggak kok Pak, Jenny nggak mau lagi macam-macam deng Bapak, tapi Jenny cuma ingin ketemu dengan Bapak no yang mungkin untuk terakhir kalinya." "Nggak bisa ya kalau lain waktu aja?" tanya Aji mencoba menolak permintaan wanita itu. Jenny yakin pasti Bapak So nggak mau lagi ketemu dengan Jenny ke depannya. "Please nih Pak, cuma sebentar, paling cuma ngobrol doang terus orang pisah no Pak," kata Jenny masih dengan logat Manadonya yang cukup kental. Beberapa saat Aji mencoba berpikir, dan jika ia mengiyakan ajakan wanita itu, bagaimana dengan janjinya ke Reni?
Baru semalam ia mengatakan sejujurnya ke Reni mengenai hubungannya dengan Jenny. Dan malam ini apakah ia akan mengatakan lagi bahwa ia bertemu kembali dengan Jenny? Hati wanita mana yang tak akan hancur jika mengetahui orang yang disayang bertemu dengan wanita lain yang pernah menjadi masa lalunya? Apalagi Aji menceritakan bahwa bukan hanya sekedar hubungan biasa, akan tetapi sempat tersandung dengan sebuah kejadian walaupun tanpa disengaja. "Pak, please," terdengar sayu-sayu suara Jenny memohon di seberang. Aji tersenyum penuh arti saat baru saja memikirkan sesuatu. Ketemuannya di mana? "Terserah Bapak, Jo. Nanti Jenny naik Grab, Jo, ke tempat yang Bapak tunjuk," kata Jenny. "Oke, kalau gitu kita ketemu di Cafe Road 9 biar dekat dari hotel tempat kamu menginap," jawab Aji masih tersenyum penuh arti. "Oh iya dong Pak, biar Jenny cek di Google Maps tuh tempat." "Sip lah, aku kesana sekarang," kata Aji. "Oke Pak, makasih nih." Setelah menutup telepon dari Jenny, Aji segera menghubungi Reni sesuai rencananya yang telah ia pikirkan sebelumnya. "Sudah sampai Pak," kata supir taksi saat tiba di depan kafe yang sesuai petunjuk di aplikasi yang Aji order. "Oh iya, berapa semuanya Pak?" jawab Aji sambil bertanya balik. 25.000 Pak, jawab supir itu. "Nih Pak, ambil aja kembaliannya. 3 lembar, uang 10.000 baru saja Aji keluarkan dan berikan ke supir itu. Kemudian Aji turun dari mobil sambil menenteng tas ransel berisikan laptop. Aji melangkah masuk ke dalam kafe, lalu kedua matanya mencari-cari meja yang dimaksud oleh Jenny sebelumnya melalui pesan SMS yang memang wanita itu telah tiba lebih dulu. "Pak Aji," suara Jenny terdengar membuat Aji menoleh ke meja di bagian sudut kanan kafe. "Hai," Aji melangkah mendekatinya. "Sorry menunggu lama." "Gak apa-apa kok Pak, baru juga Jenny sampai," jawab Jenny tersenyum menatap wajah Aji. "Sudah pesen?" tanya Aji saat mengambil posisi duduk di depan Jenny. "Sudah Pak," balas Jenny masih tersenyum. "Mas," Aji mengangkat tangan kanannya memanggil salah satu pelayan kafe. Setelah memesan, akhirnya pelayan kafe meninggalkan mereka untuk menyiapkan pesanan tersebut. Beberapa saat Jenny masih saja menatap Aji dengan tatapan sendu. Tampak sekali kerinduan yang sangat dirasakan oleh wanita itu. "Kenapa kamu Jen?" tanya Aji mengernyit. "Maafkan Jenny Pak, kalau so lancang mengajak Pak Aji ketemuan malam ini," ujar Jenny masih saja tak mengalihkan tatapannya dari Aji. "Gak apa-apa Jen, anggap kita lagi reunian," balas Aji tersirat sebuah senyum penuh arti di wajah Aji. "Pasti istrinya Pak Aji marah nih kalau ketemu dengan Jenny diam-diam di sini," kata Jenny selanjutnya. "Sepertinya sih gak bakalan marah Jen," jawab Aji. "Semoga aja no Pak." Helaan nafas baru saja terdengar dari wanita itu yang masih saja menatap wajah Aji dengan sendu. Saat mereka asik mengobrol, pelayan tadi baru saja mengantarkan 2 gelas minuman yang sebelumnya mereka pesan. "Makasih ya Mas," kata Aji saat pelayan itu meletakkan pesanan mereka di atas meja. "Silakan Pak, Bu." Setelah sepeninggalan pelayan itu, mereka berdua kembali mengobrol santai sambil sesekali Aji melirik ke layar ponselnya menunggu telepon masuk dari seseorang. "Jadi sekarang Pak Aji kerja di mana Dang?" tanya Jenny. "Lagi usaha kecil-kecilan Jen," balas Aji tersenyum. "Wih, sudah jadi pengusaha Dang sekarang." "Ya lumayan lah Jen, biar kecil yang penting ada," kata Aji membuat Jenny tersenyum menatapnya. "Kenapa kamu masih natap aku kayak gitu?" tanya Aji mengernyit. "Habisnya Pak Aji makin kelihatan dewasa sekarang dan juga makin ganteng aja," kata Jenny. "Kamu aja, bisa aja Jen."
Nika pengen banget Jenny berjuang untuk dapetin Pak Haji, kata Jenny sambil tersenyum. Bus, lagian kamu kan juga udah nikah, kata Haji, membuat Jenny menggigitkan bahu. Jadinya nikah mah yang tuh hari ya. Enggak pak, nikahnya sama orang lain, jawab Jenny. Oh, nikah sama siapa? Tanya Haji sambil mengerutkan kening. DP nama Dedi pak, satu kampung dengan Jenny, kata Jenny, dan sekilas Haji menangkap sebuah kekecewaan di wajah wanita itu. Lo mau pulang, Bro? Siap. Oke. Kenapa kamu menikah dengan dia kalau kamu tidak mencintainya? Tanya Haji mencoba menganalisa maksud gambaran di wajah Jenny. Masalahnya Jenny bingung saat Dedi udah masuk minta pak melamar Pak Ortu di kampung, balas Jenny sambil menundukkan wajah. Karena Jenny saat itu seputus asa mencoba menghubungi Pak Haji tapi nggak nyambung terus. Apa hubungannya, Jen? Jujur, Jenny mengangkat wajahnya, menatap wajah Haji dengan sendu, dan tampak dua bola matanya saat ini sudah berkaca-kaca. Setelah kepergian Pak Haji, akhirnya Jenny sadar bahwa ternyata Jenny tak bisa melupakan Pak Haji. Jenny mencintai Bapak. Lanjutnya dengan suara serak dan sedikit terputus-putus mengucapkan kalimat terakhir. Gak usah nangis ya, ada, kata Haji mencoba menghibur wanita itu. Iya pak, Jenny mencoba tersenyum walaupun hatinya terasa sakit. Saran aku, cobalah membuka hati buat suami kamu, Jen. Karena kalau kamu masih hidup dengan bayangan masa lalu, maka yakin dan percaya, kamu akan merasa stres sehingga saat kamu berencana untuk mempunyai momongan akan tersendat-sendat. Atau dengan kata lain, akan sangat susah mendapatkan keturunan, kata Haji. Tapi Pak, hiduplah untuk hari esok. Karena waktu tidak akan pernah berjalan mundur. Jadikan sebuah pelajaran berharga setiap detik dari masa lalu yang telah kamu jalani, ujar Haji tersenyum hangat di hadapan Jenny. Kita berdua mempunyai kehidupan sendiri-sendiri, Jen. Kamu jalani dengan ikhlas dan cobalah buka hati dan perasaan kamu kepada suami kamu. Karena aku juga telah mempunyai kehidupan sendiri dan aku sangat bahagia mempunyai mereka berdua, lanjut Haji sambil kedua tangannya baru saja mengetikkan sebuah pesan untuk membalas pesan WA di ponselnya. Tapi Pak, kamu mau kenalan dengan istri dan putri tercintaku nggak? Jenny mengernyit dan terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Haji. Bentar ya, lanjut Haji seakan tak memperdulikan keterkejutan wanita itu di hadapannya. Haji baru saja menekan tombol dial, kemudian menelpon Reni yang baru saja memarkir mobil di depan kafe. Jenny masih menatap Haji dengan penuh tanya, jantungnya berdebar-debar. Kedua tangannya telah basah oleh keringat dinginnya sendiri, merasa heran atas apa yang Haji lakukan saat ini. Ya halo ma, iya ayah ada di dalam, kata Haji sambil kedua matanya melirik ke Jenny. Ia di lantai 1 kok. Setelah Haji menutup telepon, nampak raut wajah Jenny seperti ketakutan. Jadi istri Pak Haji datang ke sini? Iya, kebetulan mereka lagi dekat-dekat sini juga, makanya aku suruh mampir aja, jawab Haji. Bapak doe PT Gading Jenny. Haji mengernyit saat mendapati wajah kekecewaan dari wanita itu. Bukan gitu Jen, kan aku pengen ngenalin kamu dengan mereka, balas Haji masih saja tersenyum. Karena memang posisi Haji membelakangi pintu masuk, maka ia tak sempat melihat Reni dan Dea baru saja masuk ke dalam. Kemudian terlihat Reni baru saja berbicara dengan Dea sambil tangannya menunjuk ke meja Haji. Sesaat tampak Reni menghentikan langkahnya saat tersadar Haji sedang tidak sendiri di meja itu. Ayah, Haji menoleh lalu tersenyum hangat saat mendengar suara Dea memanggilnya. Sedangkan Reni
Reni masih memasang wajah penuh tanya sambil menatap kedua mata Aji, mencoba meminta penjelasan dari semua ini. Sini mah, dengan perasaan tak menentu Reni melangkah mendekat bersama Dea. Sedetik Reni menatap wajah Aji bergantian menatap wajah Jenny yang berada di hadapan Aji. Kenalin mah temennya ayah yang ayah ceritakan kemarin tuh, ujar Aji sambil berdiri dan lengannya memeluk Reni yang masih berdiri di sampingnya. Perlahan-lahan Reni mengulurkan tangannya. Reni sambil menyebutkan nama. Sesaat Jenny menatap wajah Reni dengan sendu. Kemudian setelah menghela nafas, akhirnya wanita itu mencoba tersenyum. Jenny bu, Jen, ini istri aku dan ini putri tercinta, kata Aji sambil menyentuh lengan Dea. Dek, kenalan dulu Gi. Dea tan, kata Dea mengulurkan tangan di hadapan Jenny. Jenny, duh cantik banget ya sekarang, ujar Jenny. Dan tampak Reni masih memasang wajah penuh tanya sambil menoleh ke Aji meminta jawaban dari semua ini. Namun Aji hanya tersenyum mengangguk seakan menjelaskan bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan. Duduki sayang, kata Aji mengajak Reni dan Dea untuk duduk. Reni mengambil posisi duduk tepat di samping Aji dan Dea duduk di samping Jenny. Setelah beberapa menit sempat kaku, akhirnya sedikit demi sedikit mulai mencair. Tak lupa Aji memesan makanan untuk ketiga perempuan itu sambil mengobrol banyak hal. Di mana Jenny pun menceritakan bagaimana sosok Aji saat menjadi atasannya, bagaimana cara mendevelop semua timnya hingga menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Sesekali Reni menoleh ke Aji sambil mengunyah makanannya. Ada senyum kebahagiaan dan juga kebanggaan saat mendengar sepak terjang Aji waktu bekerja di Manado. Tak lupa Aji juga menceritakan apa saja yang ia lakukan setelah meninggalkan kota Manado, kota yang penuh dengan kenangan, kota yang menjadi saksi terakhir kalinya ia bertemu dengan Mita. Namun cerita waktu Aji di beberapa hari karena kasus di kantor distributor break. Akhirnya setelah selesai, Jenny meminta pamit karena mengingat besok pagi sekali ia harus berangkat kembali ke Manado. Awalnya Aji menawarkan untuk mengantarnya ke hotel, namun Jenny menolaknya dengan alasan bahwa ia ingin mampir ke suatu tempat sebelum balik hotel. Padahal tanpa Aji sadari bahwa ia telah meninggalkan bekas luka yang tak akan mampu hilang selamanya. Maka dari itu, Jenny memilih untuk berpisah sekarang karena ia tak mampu lagi menahan kesakitannya jika melihat yang ditujukan Aji bersama Reni. Setelah sepeninggalan Jenny, maka tak lupa Aji membayar bil mereka di kasir sesaat sebelum mereka melangkah keluar menuju ke mobil. Dan bersambung.